rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di masjid ini untuk sedikit nu'min sa'ah, menyegarkan keimanan kita yang mungkin tadi sibuk dengan pekerjaannya, di rumah sibuk dengan keluarga dan anak-anaknya. Kita berangkat ke rumah Allah untuk menghirup udara-udara segar yang dapat membuat kita lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kembali saya tanyakan, hari ini berapa kali kita baca sholawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Enggak banyak. Subhanallah. Berapa banyak? Banyak enggak? 100? 200? Kurang Ustaz, saya 500 ke atas. Ya syabab, ingat, salah satu tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak sholawat buat Nabi kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyak sholawat. Ingat, kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang yang mengaku mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana sholawatmu? Mana bukti cintamu? Ya, saya mau hidupkan sunnah Nabi. Betul. Itu salah satu bukti dan yang paling mudah sebenarnya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil itu yang namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Gimana kalau dalam seharian nama Nabi tidak disebut? Apa kita nggak mau salawat? Salawat pagi, sore, masuk masjid kita baca salawat, keluar masjid baca salawat. Dan kita sudah tahu bagaimana besarnya faedah bersalawat. Antum? Ya, boleh berdiri? Apa? Ya, silakan berdiri. Bismillah. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Apa faedahnya baca salawat? Nah, lebih cinta sama Rasul SAW. Yang kedua, ya, ingat sama kita mengikuti Nabi, kita bisa berusaha untuk mengikuti sunnahnya melalui. Baik, Jamil, fadhal, syukran, jazakallah khair. Ya, ada yang lainnya yang mau nambahkan? Mendapatkan syafaat. Yang sudah kita kaji apa? Ada dua hal yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi hamba Allah yang banyak sholawat kepadanya. Yang sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Naam, sahih. Yang lainnya, Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepadanya. Naam, sahih. Ingat hadis Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasul kepada Ubay bin Ka'ab tatkala dia berjanji akan menjadikan semua doanya untuk Rasul SAW, isinya salawat. Beliau bersabda, siapa yang ingat? Jamaah. Ya Allah, kita sudah berapa hari ngaji? Rasul mengatakan, tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk. Inilah salah satu faedah salawat yang paling besar. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tukfa hammak. Allah akan menghilangkan segala kegundahan, kegalauan dari hati kita. Hidup tentram dan damai orang yang banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, yughfar lahu dzambu. Dosa-dosanya diampuni. Di dunia berbahagia, di akhirat diampuni dosa-dosanya. Apa masih gak mau banyak-banyak sholawat kita? Ya Allah, besok paling gak semuanya sholawat, paling gak 1000 lah. 1100 saat saya jangan dihitung sudah. Nah, gak usah dihitung, tapi yang banyak sholawat sama Rasulullah SAW.
Pagi habis sholat, mau jalan ke tempat kerja, mau antarkan anak sekolah, nunggu anak sekolah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Shalawat terus buat Nabi kita. Mau ngaji apa kita hari ini? Apa topik kita hari ini? Perjalanan menuju surga. Betul? Alhamdulillah hari ini saya melihat sudah mulai banyak yang bawa buku, ya, bawa kertas, nyatetin. Alhamdulillah, karena ilmu itu buruan, kalau nggak dicatat kabur ilmu itu. Ya kita sudah bahas masalah sholawat berapa hari, Alhamdulillah masih lupa. Tapi kalau dicatat insya Allah ingat. Ahibati fillah, rahimakumullah, kehidupan itu bermula dari dunia ini. Setelah dari dunia kita akan berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Setelah itu kiamat, maka kita akan kemana entah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing perjalanan kita menuju ke surga. Berbicara masalah dunia sebagai tempat kita hidup di sini. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Hadis riwayat Muslim. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ajib. Apa memang seperti itu? Kita harus percaya tatkala itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mencernanya tatkala ada orang-orang kafir yang hidup susah? Ini kafir hidupnya susah, ini orang Islam bergelimang harta. Tetap dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara buat orang Islam. Lihat orang Islam, tatkala dia bekerja, ada jeruji-jeruji yang menghalangi dia. Haram, nggak boleh. Oh iya. Tapi orang kafir bablas semua. Ada perintah-perintah Allah. Ketika azan subuh dikumandangkan, lagi enak-enaknya tidur, dia harus bangun. Karena dia lagi di penjara sekarang. Bagaimana orang yang di penjara? Bangun. Dia mau nggak mau. Dan begitu pula kita hidup. Makan. Ada takarannya orang mukmin. Hadza halal, hadza haram. Tapi orang kafir kullu halal buat dia. Jadi ingat kita hidup di dunia seperti inilah. Ustaz, kok semuanya haram? Kadang-kadang kan kita ketemu sama orang sedikit-sedikit haram. Ini haram, itu haram. Subhanallah, mana yang halal? Ingat, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Allah ketika mengharamkan khamr, membolehkan jus, air, susu. Yang haram itu khamr, yang halal Masya Allah tinggal pilih. Tatkala Allah mengharamkan babi, berapa banyak binatang yang Allah halalkan? Lebih banyak. Mau makan kambing, ayam, apa lagi? Burung, sapi. Masya Allah. Betul nggak? Iya, yang haram itu sedikit. Tapi tetap kita ada aturan di sini karena kita hidup di penjara. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir walaupun hidupnya susah, dia seperti di surga kalau dibandingkan dengan azab yang menanti dia di neraka. Na'udzubillah minan nar. Dan hidup di dunia berapa lama? Berapa lama kira-kira kita hidup? 60 tahun? 70 tahun? Jangan ngomong seperti itu. Di antara kita nih umurnya sudah 70 tahun, berarti kan mau mati kalau kita ngomong gitu. Nah, ya kita nggak tahu sama umur hamba, tapi memang Rasul mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Yang lewat dari itu sedikit. Ya alhamdulillah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal kebajikannya. Mudah-mudahan yang umurnya sudah di atas 60 Allah kasih berkah,
tambah taat sama Allah, dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidup di dunia hanya sejenak dan melelahkan. Tapi banyak hal-hal yang menggoda dan melelahkan. Antum kalau punya uang 1 triliun, Masya Allah, sederhana, jangan 1 triliun. 1 M nggak pernah lihat, 100 juta nggak pernah lihat. Punya uang 1 triliun, apa sudah cukup buat antum? Anak nggak mau kerja lagi, gimana? Kira-kira nggak mau kerja lagi? Masya Allah, itu orang yang punya uang 1 triliun ikut asuransi. Punya uang 1 triliun masih ikut asuransi, kenapa? Takut nanti kalau sakit nggak bisa bayar. La ilaha illallah. Dengan uang 1 triliunnya dia hidup miskin. Beli mobil, punya uang 1 triliun dia diasuransikan. Takut kalau tabrakan nanti tidak bisa betulkan. La ilaha illallah. Jiwanya diasuransikan, anak-anaknya diasuransikan. Kenapa? Karena dia takut. Itulah dunia. Tambah kaya, tambah miskin. Dan kehidupan kita di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama mali walid dunya, mali walid dunya. Aku gak butuh sama dunia. Ada apa sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalan aku dengan dunia ini, kata Rasul, seperti orang yang lagi naik kendaraan, kemudian dia beristirahat di sebuah naungan di bawah pohon sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dan itulah kehidupan dunia, hanya sementara. Setelah kita hidup di dunia, kita akan berpindah ke alam barzakh. Yakin nggak kita akan mati? Kalau ada yang nggak yakin, suruh berangkat ke kuburan. Itu bapaknya, mbahnya, neneknya sudah mati. Dan yang namanya mati tidak mengenal kaya atau miskin. Mau sehat orang itu, mau kekar badannya, bakal mati. Dokter kira-kira mati nggak? Dia kan pintar bikin obat, tetap dia bikin obat. Bahkan subhanallah, kita tahu menteri kesehatan kita, dokter mati. Kata orang Arab dikatakan matal mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa wa ba'ahu walladhi ishtara. Orang yang ngobati mati. Dokter mati dengan penyakit yang diobati. Orang yang diobati mati. Orang yang bikin obat mati. Orang yang beli obat mati. Orang yang jualan obat di apotek mati semua. Ternyata obat ini tidak bisa memperpanjang umur manusia, karena kematian sudah kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sudah kepastian yang tidak bisa ditolak. Terus kita ini kok belum mati, Ustaz? Kita menanti giliran. Iya. Suatu saat akan datang kepada kita dalam keadaan kita tidak siap. Namun kalau kita melihat ulama-ulama salaf, Hammad bin Zaid atau Hammad bin Salam, Hammad bin Salam ini dari ibadah kepada Allah, tekunnya dia mengabdi kepada penciptanya. Idza qila lahu bukratan, kalau dikatakan kepada dia besok kamu mati, mastata ayyazid fi amali, dia nggak akan bisa nambah amal. Subhanallah, nggak bisa nambah amal. Kenapa? Karena semua waktunya isinya amal. Kita kalau dibilang Ustadz ente besok mati, waduh, dari habis isya nggak turun dari sejadahnya. Wah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Tahu besok mati, tapi karena kita masih lama mungkin saya mati. Maka beramallah, karena mati akan datang kapan saja.
dimanapun kita berada. Siap atau tidak siap, kematian akan datang. Setelah mati ada yang namanya qiyam, al-ba'ts, hari kebangkitan. Ini mau dipindah kemana ini? Sini. Cukup besar. Nah, tatkala sama orang mati, dunia ini juga ada umurnya, akan sirna. Dan Allah Jalla Jalaluhu berkaitan dengan hari akhir ini, dengan hari kiamat dan yang selanjutnya. Kalau kita melihat surat-surat pendek juz amma, itu isinya kebanyakan tentang hari kiamat. Karena tatkala Rasul SAW berdakwah kepada penduduk Mekah, Rasulullah menekankan kepada mereka tauhid dan yaumul akhir. Karena dengan beriman kepada hari kiamat dan hari kebangkitan serta akhirat, itu akan menambah, menjadi motivasi buat kita untuk beramal. Al-qari'atu mal-qari'ah, Allah jelaskan dengan firman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang kiamat. Idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat, idza asy-syamsu kuwirat. Semua berkaitan dengan hari akhir. Dalam hadis-hadis Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena di situ ada pembalasan bagi orang yang berbuat baik, dia akan melihat kebaikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dengan wahyu-wahyunya untuk membina dan menempa umat kepada beriman dengan hari akhir. Dan bagaimana kejadian hari akhir itu? Di banyak ayat Allah menjelaskan, salah satunya di surat Al-Haqqah, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Hari kiamat itu akan bermula dengan ditiupkannya sangka kala. Apa sangka kala? Trompet. Dulu ada orang ketika kasih tahu bahwasanya musik itu haram, ya, dengan dalil-dalilnya, dia mengatakan itu malaikat Israfil pegang apa itu? Pegang trompet. Bukan trompet. Sangkakala ini bukan trompet, dia adalah tanduk yang mengeluarkan suara yang untuk menyeru. Jadi tanduk bukan trompet. Jadi jangan diterjemahkan as-sur itu dengan trompet, karena memang bukan trompet. Kita tahu mana yang namanya trompet dan sangkakala itu tanduk yang biasanya untuk pengumuman perang zaman dulu itu mereka meniupkan, dan tanda kiamat itu ditiupkannya sangkakala. Maka semua akan hancur. Manusia mati, gunung-gunung hancur, matahari, bulan, semua hancur. Lautan menjadi api. Setelah itu apa yang terjadi? Hancur dunia ini. Sebelum kita berbincang apa yang terjadi setelah itu, kapan kiamat? Ada yang tahu di sini? So katanya 2012. Iya, kita kan kalau melihat ikutin media, mereka mengatakan kiamat itu tanggal 12 bulan 12 2012. Siapa yang ngasih tahu mereka? Padahal pada masa Rasul SAW orang-orang bertanya kepada Rasul tentang mata sa'ah. Malaikat Jibril tanya kepada Rasul, akhbirni mata sa'ah,
Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ada yang tahu. Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ilmu tentang kiamat hanya ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat Israfil yang memegang sur sangkakala itu pun tidak tahu, dia menunggu perintah Allah. Allah perintahkan dia meniup, dia tiup, maka kiamat terjadi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat akan datang dalam keadaan seketika, nggak ada yang siap-siap. Bahkan Rasul menjelaskan orang yang sedang bikin kolam, dia ya sedang bikin, orang yang sedang menanam tanaman. Jadi manusia dalam kehidupan seperti biasa. Gak ada yang begini kiamat diam semua. Ada yang tahu. Ada yang keluar rumah, semua pada dalam rumah seperti biasa. Kegiatan manusia, aktivitas manusia itu seperti biasa. Tatkala terjadi kiamat. Namun hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Kenapa kok di Indonesia ini hari Jumat itu menjadi hari bukan sakral, kalau bahasa Jawanya itu werit, angker ya. Hari Jumat jangan keluar, banyak setan. Alhamdulillah. Ini propaganda setan, iblis dan musuh-musuh Islam. Hari Jumat adalah afdhalul ayyam, hari yang paling mulia, yang seharusnya kita berbahagia senang di hari Jumat. Tapi ada satu hal, orang-orang kafir telah mengambil hari Jumat itu. Holiday, hari suci. Hari suci kita hari apa? Hari ini? Hari Ahad. Betul. Dan holiday itu sejak zaman Belanda, memang Belanda tatkala menguasai Indonesia, orang Belanda kalau hari Minggu mau berangkat gereja dia bikin peraturan hari Minggu libur. Tapi pada masa itu pesantren-pesantren liburnya tetap hari Jumat. Kiai-kiai, tuan guru liburnya tetap hari Jumat di masa Belanda. Namun ternyata setelah kemerdekaan pun holiday kita belum bisa kita nikmati. Yang seharusnya orang tua bersama anaknya berangkat ke masjid hari Jumat dengan pakaian yang bersih, dia masih ada di tempat kerja. Yang seharusnya anak-anak bersama keluarganya pulang sholat Jumat berkumpul bertemu, nggak bisa. Kita memberikan kesempatan holiday untuk siapa? Untuk segelintir orang. Dan ini salah satu pengaruh penjajahan dari Belanda kepada kita. Holiday kita adalah hari Jumat. Kata Rasul, pada hari itu terjadi kiamat, dan pada hari itu diciptakan Adam alaihissalam. Dan maka kata Rasul, banyak banyak salawat kepadaku pada hari Jumat itu. Banyak sekali amal-amal, baca surah Kahfi pada hari Jumat, ada doa yang mustajab di hari Jumat, dan kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya akan hancur kecuali Allah, wajah Allah Jalla Jalaluh. Setelah semuanya habis, mati, hancur, lebur, bumi menjadi rata, maka akan ada kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan, dan itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Bagaimana Allah membangkitkan manusia yang jumlahnya tak terhingga, yang kita tidak bisa menghitungnya, tapi Allah tahu dengan jumlah butiran pasir di lautan. Allah mengetahui dengan jumlah daun-daunan di dunia ini. Allah mengetahui dengan semua yang ada di langit dan di bumi. Ala ya'lamu man khalaq. Bagaimana dia tidak mengetahui sedangkan dia yang menciptakan? Maka membangkitkan manusia itu lebih mudah dari Allah daripada
menciptakannya kembali. Rasul menceritakan bagaimana kejadian pembangkitan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Tsumma yursilullahu maqara." Kemudian Allah mengirim hujan. Yang disebutkan dalam hadis hujan itu kental. Bahkan disebutkan kamani rijal, seperti maninya orang mati dikirim ke dunia. Maka tumbuhlah dengan dikirimnya hujan itu seperti pohon-pohon. Allah kalau mau menghidupkan bumi yang mati, Allah kirim hujan, tumbuh pohon. Seperti itu akan tumbuh tubuh manusia. Rasul mengatakan fatambutu minhu ajsadun nas. Maka tumbuhlah manusia. Tapi mereka belum hidup. Mereka masih tumbuh. Tubuh-tubuh itu kembali seperti semula. Maka thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah membangkitkan Israfil. Israfil meniupkan sangkakala. Yang kedua, tiba-tiba semuanya hidup. Ruh-ruh itu kembali ke jasadnya masing-masing. Dengan satu tiupan. Subhanallah. Betapa maha besarnya Allah Jalla Jalaluhu. Bumi ini kecil dibandingkan galaksi. Dan galaksi kita ini dibandingkan dengan langit kecil, gak ada apa-apa. Langit dan bumi dibandingkan dengan arsy Allah, gak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Itulah yang seharusnya kita selalu resapi tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat kita. Allah menghidupkan semua manusia. Maka setelah ruh-ruh kembali dari jasadnya, manusia itu keluar dari kuburnya dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, dalam keadaan seperti bayi yang belum disunat. Ghurlan, hufah, nggak pakai alas kaki. Mata mereka terbelalak. Ya bagaimana nggak terbelalak? Dunia sudah berubah setelah itu. Dia nggak tahu mau dibawa kemana. Allah menyebutkan tentang kejadian bagaimana tatkala manusia keluar dari kuburnya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdadi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Terbelalak, mereka juga tunduk takut. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti belalang-belalang yang bertebaran. Gak tahu mau kemana. Tapi kemudian ada dai memanggil mereka untuk berkumpul menuju ke padang mahsyar. Mereka mengikuti dai itu, seruan itu menuju kepada mahsyar. Dan orang-orang kafir berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang susah. Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa, kata Allah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita selalu diberi takwa. Nabi doanya minta takwa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Karena memang orang-orang yang bertakwa kelak di hari kiamat, mereka akan berkendaraan menuju kepada mahsyar. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya wafda itu adalah orang-orang yang berkendaraan. Orang yang mati syahid akan keluar dengan darah. Warnanya warna darah. Tapi baunya bau misk. Orang yang mati dalam keadaan berihram, yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat dalam keadaan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Subhanallah. Pada hari kiamat semua dibangkitkan dengan amal-amal. Seorang suami
yang berpoligami kemudian tidak adil, ya'ti yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'id, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan rusuknya miring. Orang akan melihat semua ini yang gak adil sama istri. Ada sebagian kata Rasul yang bawa kambing, yang bawa apa yang dia amalkan di dunia dia bawa pada waktu itu. Na'udzubillah. Orang yang minta-minta padahal dia gak berhak. Ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhi. Di wajahnya itu gak ada dagingnya. Dia nunduk, dia bakal malu orang yang minta-minta sedangkan dia gak berhak. Seperti itu kita akan dapatkan dengan amal-amal kita. Mereka berkumpul semua di padang mahsyar. Di mana pada mahsyar itu? Yauma tubaddalul ardh ghairal ardh. Di bumi yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mahsyar sebelum kiamat itu berada di Syam. Tapi yang setelah kiamat di bumi yang sudah dirubah. Disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lokasinya abyad, putih, datang, semuanya dikumpulkan di sana. Apa yang dilakukan manusia di padang mahsyar? Keluar dari kubur dalam keadaan tentunya dia halus, namanya di kiri, di bawah. Telanjang. Siapa yang pertama kali dapat pakaian? Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasul menceritakan bahwasanya mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, Aisyah tanya, ar-rijalu wan nisa, itu laki perempuan Rasul? Rasul kondisinya tidak membuat orang memikirkan itu. Sekarang kalau rumah kebakaran, lagi kebakaran, hotel kebakaran, ada yang lari telanjang, ada yang lihat. Dia mau menyelamatkan dirinya, nggak ngurus sama semua. Bagaimana dengan kondisi kiamat yang lebih mengerikan? Yang ada antara dia di surga atau di neraka? Tak mikir. Kita akan menanti di padang mahsyar itu satu hari sama dengan khamsina alfi sanah. Allah menyebutkan dua waktu tentang kiamat, tentang akhirat. Sebagian ayat mengatakan alfu sanah, 1000 tahun. Di surat Ma'arij Allah mengatakan khamsina alf. Allah mengatakan berarti tempat-tempatnya di lokasi yang berbeda, waktu itu berbeda. Sebagian 50.000 tahun. Kalau kita nunggu sehari di padang mahsyar, Kinan mau kemana Kinan? Kinan cari bapaknya Kinan. Nah, sambil nunggu Kinan kita minum dulu. Gimana? Anak terus terang gak enak kalau melihat antum yang dengerin gak minum, ustadznya minum. Enak jadi ustadz. Wow. Bismillah. Fi yawmin kana miqdaru 50 pada hari yang sama dengan ukurannya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau begitu saya hidup 100 tahun di dunia, nggak ada apa-apanya dengan sehari di padang mahsyar. Apa gunanya? Maka orang-orang ketika kumpul di padang mahsyar, sebagian masuk neraka, nanti mereka berapa tahun kita hidup di dunia?
setengah hari atau 1 hari, nggak ada arti. Dan yang paling menakutkan, sudah kumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, matahari mendekat. Ingat, kejadian hari akhir nggak sama dengan dunia. Sekarang kita kalau berdiri di panas matahari 5 jam, nggak pakai baju, ada yang mau nyoba? Apa yang akan terjadi? Mungkin kita pingsan, tapi di hari kiamat tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Tadnu syams minal ardh faya'raqun nas." Mentari itu mendekat kepada manusia, ke bumi ini, bumi yang sudah dirubah tentunya. Maka manusia berkeringat. Yang terjadi pada hari itu kita berkeringat. Faminan nas man yablughu araquhu aqibai. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Wa minhum man yablughu ila nisfis sa'. Sebagian ada yang keringatnya ke pertengahan betisnya. Wa minhum man yablughu ila rukbatai. Ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum man yablughul ajiz. Ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yablughul khasir, wa minhum man yablughul mankai. Terus ada yang sampai ke sininya. Wa minhum man yablughu wasata fi. Ada yang sampai ke mulut. Bisa kita bayangkan, di satu tempat beda-beda. Kok bisa? Kalau kita lihat di dunia, orang bisa di akuarium beda-beda. Di hari kiamat itu lebih mudah bagi Allah membuat orang ini berkeringat semana sesuai dengan amal. Ada yang sampai ke mulutnya, fa'al jamaah, ya dia tenggelam. Wa minhum man yughatihi araqu. Ada yang tertutup semuanya. Kalau yang tadi sampai mulutnya, ini ada yang tertutup semua. Na'udzubillah. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari itu. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan, 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu siapa mereka. Maka jadilah salah satu dari mereka. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang ingat sama Allah sendirian, kemudian menetes air. Imam adil, banyak. Dan kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Semua orang pada hari itu berada di naungan sedekahnya. Maka jangan bakhil-bakhil untuk bersedekah, dan jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Ketika bersedekah, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat naungan dari sedekahku ini, ya Allah. Lihat, kita ini harus menerawang pandangan ke yaumul akhir. Pandangan kita hanya jangan lihat besok gaji pegawai berapa ya. Besok lusa mau buka usaha di sana, mau buka usaha di sini. Lihat, beli itu naungan kepada Allah Jalla Jalla dengan sedekah. Karena semua orang di pada masyarakat punya naungan sendiri sesuai dengan sedekah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tatkala orang dalam keadaan panas, haus, tenggelam dalam keringatnya, tiba-tiba di situ ada telaga-telaga. Telaga-telaga para nabi. Ya, namanya orang berkeluar dari kuburan panas kan kepingin minum, dia haus dahaga. Maka Allah memberikan telaga kepada para nabi agar umatnya bisa minum. Yang minum dari telaga itu tidak akan haus selamanya. Rasul SAW mengatakan tentang sifat telaga ini, haudi masiratu syahr.
Luasnya telagaku itu sebulan kali sebulan. Perjalanan onta yang biasa. Sebulan kali sebulan. Dalam beberapa riwayat dari Madinah sampai ke Palestina, pokok ukurannya sebulan kali sebulan, segi 4. Lokasinya di mana? Di padang mahsyar, di bumi yang telah berganti. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu abyad minal misk. Allah, baunya lebih enak daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan ceret-ceret yang untuk minum di sana jumlahnya seperti bintang di langit dan gemerlapan, indahnya seperti itu. Man syariba minhu la yadma'u abada. Yang minum dari telaga Rasul tidak akan haus selamanya. Siapa yang bisa minum dari sana? Yang jelas kata Rasul, ana faratukum fil haud. Aku akan menunggu kalian di telaga sana. Ya Allah, Allahumma jma'na ma'a nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat datang. Nabi, gimana kenal dengan umatmu? Sahabat pernah tanya, Rasul, gimana kau akan mengenal umatmu yang belum pernah berjumpa denganmu? Qala min atharil wudu, dari bekas wudhu mereka. Umatku ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Datang pada hari kiamat umat Nabi itu dengan bekas wudu di wajah dan tangannya, seperti kuda yang kakinya putih, belang putih ya, bukan belang putih. Biasanya ada kuda yang kepalanya putih dan kaki-kakinya itu ghurran muhajjalin. Rasulullah tahu. Rasulullah ngomong, gimana kau akan tahu kudamu di antara yang hitam semuanya? Ada kuda yang kepalanya putih dan kakinya putih. Ya jelas akan ketahuan itu kuda. Begitu aku mengenali umat. Rasul melihat umatnya datang berbondong-bondong untuk minum di telaganya. Tiba-tiba malaikat datang menghalau sebagian mereka. Nggak boleh. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati. Dari cintanya beliau kepada umatnya, ketika umatnya dihalau, Rasul mengatakan ummati, ummati. Kata Rasul, umatku, umatku. Para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da Muhammad. Kau nggak tahu apa yang diada-adakan oleh kaum, apa yang dirubah oleh umatmu setelah kau mati. Kemudian Rasul mengatakan, suhqan, suhqan. Suruh jauh dia. Maka ingat, yang ingin sampai ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya, enggak usah dirubah-rubah, sudah. Sudah. Nabi mengajarkan zikir habis salat 33 kali. Subhanallah, 33 kali. Ustaz, saya mau 37 kali, Ustaz. Nah, ikuti Nabi. Salatnya, ibadahnya, zikirnya, puasanya, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai minum orang-orang, ngapain? Selesai minum, nunggu, gak tahu mau nganu apa. Mereka semua diam di padang mahsyar. Akhirnya orang yang tidak dapat keputusan. Kalau ada orang ditangkap, ditaruh di penjara, nggak diadili-adili, bagaimana hidupnya? Susah. Di padang mahsyar pun seperti itu. Orang ketika dikumpulkan di situ, Allah tidak mengadili mereka. Bahkan pada hari itu diriwayatkan, orang-orang kafir itu berkata, wa in kana ilan nar. Pokoknya sudah diputuskan mau ke neraka, kata orang-orang kafir. Karena benar-benar gundah pada waktu itu. Galau orang, gak ada apa-apa, mau kemana ya? Maka manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta, Nabi Adam minta sama Allah supaya kita ini diselesaikan, kita disidang, diputusi mau kemana kita ini. Nabi Adam angkat tangan. Mereka berangkat ke Nabi Ibrahim.
Dari Nabi Ibrahim mereka berangkat ke Nabi Musa alaihissalam. Dari Nabi Musa mereka bayangkan di padang mahsyar yang satu, entah berapa miliar manusia berbondong-bondong datang meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, mereka kembali ke Nabi Ibrahim. Tunjuk, kau berangkat ke Ibrahim, Ibrahim ke Musa, Musa ke Isa. Akhirnya Nabi Isa pun angkat tangan. Umat datang kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang, Rasul mengatakan, ana laha, ana laha. Aku yang bisa. Aku yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabi. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, sujud di sana di bawah arsy Allah, memohon kepada Allah. Kata Rasul, dibukakan puji-pujian pada waktu itu yang aku sekarang enggak bisa. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sa, sal tu'ta, washfa tushaffa. Muhammad, angkat kepala, minta, kau akan, dan berilah syafaat, kau akan diterima syafaat. Akhirnya Rasul meminta supaya diputusi umat manusia pada waktu itu. Dan syafaat ini asy-syafa'atul uzma, itu khusus buat Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah maqaman mahmud yang kita kalau habis azan kita membaca doa setelah azan. Kita masih di padang mahsyar, jelas? Masih di padang mahsyar. Rasul SAW memohon syafaat kepada Allah SWT agar manusia diadili di sidang. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Surga atau neraka. Maka beralihlah ke hisab. Setelah menanti di padang mahsyar, sekarang masuk ke periode hisab, penghitungan. Dihitung, sidang dimulai. Panggil orang-orang satu persatu. Dalam hadis Rasul SAW dijelaskan bahwasanya sebagian orang itu, ya, ada yang banyak dosanya. Allah mengatakan, alasta sahibataka, kau pernah melakukan ini, itu, macam-macam. Orang ini mengatakan, iya. Apa kata Allah? Faqad satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar. Allah itu Ghafur Rahim. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, Dia tetap menerima tobat dan kesalahan kita, asalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang ngeyel, kau melakukan ini enggak, berbuat ini tidak, kamu kenal sama ini tidak, kamu pada hari ini melakukan tidak. Maka Allah datangkan saksi-saksi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ya, orang-orang diantar dengan saksi dan ada yang giring dia, yang mengantarkan dia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Anas bin Malik, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhah. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala, hal tadruna mimma adhab? Rasul mengatakan, kalian tahu kenapa aku tertawa? Apa jawab sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala min mukhatabatil 'abdi rabbah. Dari perbincangan yang terjadi antara hamba dengan Allah Jalla Jalaluhu. Yaqul, hamba itu nanti berbicara ketika dihisab, alam tujirni minadh dhulm. Ya Allah, bukankah kau janji tidak akan membolimi? Tidak ada kezaliman. Qala yaqulu bala, iya betul kata Allah, tidak ada kezaliman dan semuanya akan diberlakukan dengan adil. Qala fa yaqul inni la ujizu ala nafsi illa syahidan min. Ya Allah, aku tidak mau saksi dari orang lain, dari siapa, aku mau saksi dari diriku sendiri. Baru aku terima. Qala fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Cukup kau menjadi saksi atas dirimu sendiri kata Allah, dan malaikat-malaikat yang menulis menjadi saksi. Qala fa yakhtimu 'ala fihi fa yuqalu li arkanihim tiqi.
maka ditutup mulutnya, nggak bisa ngomong, maka anggota badannya disuruh ngomong, anggota badan itu akan berbicara. Tangan kita pun akan berbicara. Kemana kita pernah membawa tangan kita? Kaki kita pun ke tempat-tempat dosa, ke tempat-tempat maksiat yang pernah kita lakukan, itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Kita bisa mengatakan tidak dengan mulut kita, tapi anggota tubuh kita tidak akan bisa mengatakan tidak. Karena siapa yang mengajak dia bicara? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang buat kita bicara, dan Allah lah yang bisa membuat bicara segala sesuatu. Maka orang ini tatkala melihat tangan raganya bersaksi, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kemudian setelah dibiarkan orang ini berbicara kepada anggota tubuhnya, fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu unabil. Celaka kalian, mudah-mudahan dijauhkan kalian. Aku ini tadi belain kalian, katanya. Na'udzubillah. Dan ingat, Allah SWT berfirman dalam banyak ayat. Kita akan baca ayat-ayat ini dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Yasin. Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah akan tutup mulut kita. Cukup dengan saksi dari tubuh kita. Ada 3 tempat. Aisyah pernah tanya sama Rasulullah SAW, apakah nanti di hari kiamat kita masih ingat sama kerabat kita, keluarga kita? Kata Rasulullah SAW, amma fi thalatha mawatin fala. Di 3 tempat tidak. Kapan itu? Ketika hisab dan pembagian rapat. Sebentar lagi kita akan masuk. Ketika mizan dan ketika berada di atas sirat. Setelah mulai tadi dialog, hitung-hitungan, maka selanjutnya adalah pembagian rapor, pembagian buku-buku amal. Semua akan mendapatkan kitabnya. Allahu Akbar. Manusia ketika itu, kata Allah, wa tara kulla ummatin jatiyah. Mereka duduk di lututnya semua menanti pembagian rapor. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua akan dipanggil untuk mendapatkan buku-bukunya. Lembaran-lembaran itu berterbangan, buku-buku berterbangan. Kepala suhuf. Pembagiannya seperti itu. Sebagian mendapatkannya dengan tangan kanan, dan sebagian mendapatkannya dengan tangan kirinya atau dari balik punggungnya. Setelah itu apa? Membaca hasil. Subhanallah, hidup kita ini ujian. Bapak-bapak yang punya anak, kita lihat kemarin ujian nasional. Bagaimana tatkala pengumuman, semuanya tegak, takut semuanya. Itu hasil ujian yang sekedar dia lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus dia bisa ngulangin. Tapi kelak di hari kiamat, kalau enggak lulus, neraka tempat. Kita akan nunggu buku kita dan sebenarnya kita tahu apa isi kitab itu. Ya, karena kita yang mengamalkan. Kita yang berbuat. Malaikat mencatat dan ini amal yang akan ditunjukkan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Subhanallah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia akan berseru bahagia. Mungkin dia menjerit atau gimana, dia mengatakan ha'umqra'u kitabiyah. Baca bukuku ini, baca bukuku ini. Iqra'u kitabiyah. Aku lulus. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan mendapatkan apa yang aku amalkan. Hisab itu aku yakin. Maka akan dapat apa orang itu? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi.
Qutufuha daniyah, subhanallah, buah-buahnya gampang dipetiknya, mendekat buah-buah itu. Kulu washrabu hani'an, makan, minumlah kalian dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang telah kalian amalkan di masa lalu di dunia. Yang kepingin bagus rapotnya di sini amalnya. Karena setelah dapat kitab itu selesai, mau nambah satu amal lagi, gak bisa. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Allahumma ja'alna mimman yastalimu kitabahu biyamini. Allah jadikan kami orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya. Yang mendapatkan dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang itu akan mengatakan, andai kata aku nggak mendapatkan rapot ini, walam adri masih, aku juga nggak tahu dengan hisabku. Lebih baik itu. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ya andai kata mati itu sebagai penghabis segala-galanya. Selesai mati, nggak ada hisab, selesai. Manusia mengharap seperti ini. Ma aghna anni maliya, hartaku yang banyak nggak berguna buat aku, nggak bisa bantu aku. Halaka anni sultaniyah, kedudukanku, kekuasaanku nggak bermanfaat. Yang punya harta ingin bermanfaat sekarang, yang punya kekuasaan, kedudukan ingin bermanfaat sekarang, diamalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khudhuhu fagulluh, maka diperintahkan malaikat-malaikat untuk menarik orang itu, dibelenggu orang ini, dirantai orang ini. Tsummal jahim salbu, kemudian masukkan ke dalam api neraka. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim. Nah, itulah ketika pembagian rapot ini, nggak ada yang ingat sama bapaknya, nggak ada yang ingat sama anaknya, nggak ada yang ingat sama istrinya, sama suaminya, nggak ada. Yang ada adalah nafsi. Selesai pembagian rapot, kemana? Mizan, ditimbang. Sudah dapat rapot, masuk ke periode berikutnya. Ini perjalanan kita menuju kemana? Ke surga. Setelah dapat kitab, orang sudah baca bukunya. Allah ingin memberikan keadilan yang benar-benar sempurna, ditimbang. Iya, orang dapat amal kebajikan, dia lihat di bukunya ada amal keburukan. Sekarang supaya lebih puas, Allah timbang amal mereka. Allah mengatakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang manusia pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar atau seberat biji sawit pun, Allah akan mendatang, ini amalnya, akan ditimbang. Maka akan tampak kualitas amalan kita. Kita mungkin sedekah 1 M, tapi di timbangan apa 1 M? Iya, jumlahnya 1 M. Bagaimana dengan beratnya? Allah yang tahu. Kalau kita ikhlas, akan berat. La ilaha illallah itu berat karena ikhlasnya seseorang mengatakan. Tapi kalau tidak ikhlas karena riya, faja'alnahu haba'an manthur, Allah jadikan debu yang berterbangan. Enggak ada bobotnya kelak ditimbang. Maka ingat, kalau kita sedang sholat malam, anggap, lihat, ya Allah, aku ini sudah capek bangun malam, kira-kira berat enggak ditimbangan nanti amal? Coba tanyakan pada diri kita. Jangan sampai amalan itu ternyata tidak ada bobotnya kelak ketika ditimbang. Ya, kisah tentang seseorang yang buku dosanya setumpuk, kemudian dia yakin bahwasanya dia akan hancur sudah, akan disiksa. Kemudian didatangkan bitaqah, 1 lembaran, 1 kartu yang isinya la ilaha illallah, tauhid dia, famalat bihinna la ilaha illallah
lihat bagaimana keutamaannya orang yang tauhid. Itu jomplang karena beratnya bobot tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan seperti orang sekarang yang saya sudah tauhidnya sudah pas, dosa ini kan nanti diampuni sama Allah. Ditanyakan tauhidnya. Iya. Karena tauhid itu diucapkan di hati dan diamalkan dengan raga. Al-iman qaulun wa amal. Iman itu bukan hanya ngomong, tapi juga diamalkan. Siapa saja yang ditimbang? Semuanya ditimbang. Yang jelasnya orang-orang mukmin, pelakunya akan ditimbang, amalannya ditimbang, buku rapotnya ditimbang, dan juga semua manusia akan ditimbang amalannya pada waktu itu, agar mukmin, kafir semua lihat inilah amalanmu yang sudah kamu amalkan di dunia ini. Setelah timbangan itu, hisab, timbangan, ada umat Islam yang tidak dihisab. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 70.000 dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satunya adalah Ukasyah yang akan masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahu Akbar. Allah mengatakan tentang al-muqarrabin. Apa kata Allah? والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Orang-orang yang muqarrab kepada Allah, yang tingkatnya di atas ashabul yamin, itu banyak dari yang terdahulu, tapi sedikit dari orang-orang sekarang. Ya, memang berat mengamalkan agama Allah ini. Setelah mizan, orang dikelompokkan. Hisab, mizan, dikelompokkan orang. Umat-umat Nabi, ulama Bani Israel dikumpulkan dengan ulama Bani Israel, perampok Bani Israel dengan perampok Bani Israel. Pokoknya semua umat dikumpulkan sesuai dengan amalannya di dunia. Allah mengatakan, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajah. Kumpulkan orang-orang zalim itu bersama grup-grup mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Akan dikumpulkan orang dengan siapa yang dia cinta. Ya, kita amalnya tidak akan bisa sampai seperti Rasul SAW, tidak bisa sampai seperti sahabat, tapi paling tidak cinta kita kepada Rasul SAW, kita bisa kumpul dengan Rasul SAW, insyaAllah. Ikhwati rahimakumullah. Setelah dikumpulkan orang-orang bersama kelompoknya, acara selanjutnya pada waktu itu adalah pembagian cahaya, nur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'tillahu kulla insanin nura. Karena pada waktu itu akan ada gelap gulita. Maka setiap manusia, kata Allah, dikasih cahaya ala qadri amalihi, sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan apa? Amalnya. Yatba'u 'ala sirat, yang cahaya itu akan mengantar dia menuju ke sirat, penyeberangan, jembatan penyeberangan itu. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, fayu'tana nurahum 'ala qadri a'malihim faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabali baina yadayhi. Ada, kata Rasul, orang yang dikasih cahaya yang besar seperti gunung di depan. Kita lihat kalau kita di gelap gulita, kalau senternya, apa senternya bahasanya? Senter juga, ya. Kalau senternya besar, kita bisa lihat lebih luas jalan. Kalau kecil, kita lebih berhati-hati. Dan orang yang amalnya banyak, Allah kasih seperti gunung cahaya sehingga dia jalan tanpa takut. Wa minhum man yu'ta nurahu duna dzalik. Ada yang lebih kecil, ada yang seperti nakhlah, seperti pohon kurma. Di kanannya ada yang lebih kecil dari itu,
sampai yang paling kecil itu dikasih nur ala ibhami qadamihi yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan fa idza adaa qaddama qadamahu wa idza tufiya qam. Yang terakhir yang paling kecil adalah yang dikasih cahaya di ujung ibu jari. Kalau hidup kakinya itu dia jalan ke depan, kalau mati dia diam. Orang yang cahayanya banyak dia akan lebih cepat sampai ke sirat untuk menuju ke surga. Orang yang sedikit maka dia akan pelan-pelan. Orang-orang munafik bagaimana mereka? Subhanallah. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik mereka masih sama orang Islam ketika itu. Karena mereka dia mengaku Islam, maka masih dikumpulkan bersama orang Islam. Tapi tatkala orang Islam itu dikasih cahaya, orang-orang munafik disuruh lihat ke belakang, maka Allah tutup ketika itu. Orang-orang kafir mengatakan, unzuruna, tunggu kita, naqtabis min nurikum, supaya kita dapat cahaya kalian. Mau ngampung mereka, mau numpang cahaya. Di dunia mereka numpang cahaya Islam, mereka mau numpang di akhirat lah, maka Allah tutup antara mereka. Orang-orang munafik akan bersama orang-orang kafir yang berjatuhan ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Dan orang yang tahallul, cahaya itu Rasul menyebutkan dalam hadis Tabrani dan dihasankan oleh Syalbani bahwasanya orang yang ketika haji atau umrah dia botak rambutnya, setiap rambut itu akan menjadi cahaya buat dia di hari kiamat. Subhanallah. Maka kalau kalian bapak-bapak, ibu-ibu umrah, gundul lah, botak. Tapi ibu-ibu jangan. Bapak-bapak yang botak, supaya itu jadi cahaya kelak di hari kiamat. Ya, orang-orang munafik tidak diberi cahaya. Sebagian mengatakan bahwasanya mereka diberi cahaya, kemudian cahaya mereka itu padam sehingga mereka tidak bisa sampai kepada sirat. Ya karena cahaya mereka yang pura-pura beriman, kemudian mereka akan berjatuhan ketika menuju ke sirat itu sendiri. Kemudian setelah itu menuju ke sirat, ke jembatan menuju ke surga yang dipasang di atas neraka Jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa yudrabu as-siratu baina dhahrai Jahannam." Maka dipasang sirat di atas neraka Jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwal man yujizuha. Aku dan umatku menjadi orang yang pertama melewatinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Yang berbicara pada waktu itu hanya para rasul. Wa da'war rusul yauma idzin, dan doa para rasul pada hari itu apa? Allahumma sallim, sallim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu doa para rasul. Dan sirat itu licin, bias. Ada riwayat-riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama bahwasanya bagaimana sifat sirat yang kita tahu. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ruwiya an sahabat. Itu diriwayatkan dari sahabat tentang hal itu. Sebagian mensahihkan hadisnya dan sebagian masih tawakuf. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, balaghani, telah sampai kepadaku, annal jisra adaqu minas sya'r. Jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Orang-orang melewati sirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana orang-orang tatkala melewati sirat itu. Sebagian ada yang kalbar, ada yang seperti petik, seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang baik yang cepat, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Di sebelah kiri kanan sirat itu ada pengait-pengait.
maka orang akan dikait dari sini. Amal ibadah itu yang menyelamatkan dia. Ada orang yang merangkak mau jatuh ke sini, ditolong sama ibadahnya. Begitu menakutkannya. Ya bagaimana tidak takut kalau jatuh ke neraka? Wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan melewati sirat itu. Setelah sirat, orang akan sampai ke area sebelum surga. Area antara neraka dengan surga. Maka di situ adalah tempat pembersihan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Allah cabut kedengkian dari hati manusia. Sesama umat Islam, sesama umat mukmin yang masih ada hitung-hitungan sama manusia, dihitung di situ sebelum bakal masuk surga mereka kelak. Dan siapa yang pertama masuk surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul siapa? Fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang gak punya duit. Mau dihitung apa dia? Mati sebagian sahabat tidak meninggalkan apa-apa. Maka ashabul jad, orang-orang yang punya kekayaan masih hitung-hitungan sebelum mereka masuk surga. Dan orang-orang miskin akan masuk surga berapa tahun sebelum orang kaya? Setengah hari sebelum orang kaya. Dan setengah hari Rasul sebutkan 500 sana, 500 tahun. Dan setelah itu barulah kalau kita masuk ke surga, meletakkan kaki kita di surga, itu yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang masuk surga itu, kata Rasul, lebih tahu dengan tempatnya, dengan rumahnya daripada rumahnya yang di dunia. Dia tahu kemana tempatnya. Ahibati fillah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya Imam, matar raha? Wahai Imam, kapan istirahat? Apa jawab Imam Ahmad? Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Pada awal kakimu yang kau letakkan di surga, itu yang namanya istirahat. Nas'alullah al-jannah. Inilah perjalanan seorang hamba menuju surga. Mulai dari dia di dunia, mati, dibangkitkan, menuju ke padang mahsyar, menanti di padang mahsyar. Di situ ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah telaga minum air, menanti kembali, ada asy-syafa'atul uzma, meminta syafaat, bantuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyidang manusia, hisab. Setelah dihisab, buku-buku akan berterbangan. Orang akan mendapatkan bukunya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya sesuai dengan amalnya. Setelah itu kemana? Mizan, timbangan, ditimbang amalnya lagi. Setelah mizan kemana? Pembagian umat manusia. Semua sesuai dengan amalnya, sesuai dengan profesi dia di dunia. Disebutkan ulama Bani Israel sama ulama Bani Israel. Yang perampok sama perampok, orang-orang zalim sama orang-orang, dikumpulkan semua di sana. Kemudian setelah itu apa? Pembagian cahaya. Allah memberikan cahaya. Orang-orang mukmin dan munafik dapat cahaya masih mereka. Kemudian Allah putus dan Allah padamkan api orang-orang cahaya orang-orang munafik. Sedangkan orang-orang kafir nggak ada cahayanya. Kalau ini sirat, yang namanya gelap, mereka akan jalan terus. Dia namanya didorong di belakang, jalan semua manusia. Mereka berjatuhan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah minna. Adapun orang-orang Islam, orang-orang mukmin, maka sesuai dengan cahaya dia akan melewati sirat. Setelah melewati sirat itu, di situ ada pembersihan kembali sebelum masuk ke surga. Dan yang akan membuka pintu surga yang pertama kali adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Apabila yang saya sampaikan itu benar,
sekali lagi apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Tapi apabila ada yang salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa ana raji'un, dan saya kembali rujuk. Kalau ada yang salah saya akan kembali dan astagfirullah. Ya, kita manusia. Wallahu a'lam bishawab. Apakah amal bid'ah termasuk amal yang akan dijadikan debu yang berterbangan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa rad, maka ditolak. Ya sudah, namanya ditolak, tidak ada pahalanya. Seakan-akan kita tidak beramal, ditambah lagi kita dosa. Cuma kenapa orang bid'ah itu susah untuk bertobat? Ya karena dia merasa benar ya dengan amalan itu. Ya kita doakanlah, dan kita berdoa juga sama Allah supaya kita dikasih petunjuk untuk selalu mengamalkan sunnah Rasul SAW. Dan ingat, bid'ah itu darokat. Bid'ah itu tingkatannya beda-beda. Nggak semua bid'ah itu sama. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang bisa membuatkan orang itu kufur. Iya. Ada bid'ah yang menyebabkan orang itu fasik, bid'ah mufassiqah. Maka kita berhati-hati dan jangan pernah mengentengkan. Ini kan bid'ah kecil kan Ustaz, kata dia. Ya, bid'ah kecil kan bid'ah tetap namanya. Kenapa nggak sunnah kecil aja? Karena sunnah semuanya besar gitu kan. Maka tetaplah kita usahakan untuk benar-benar bisa melaksanakan sunnah Rasul dan bisa minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Masih banyak amalan sunnah, banyak yang belum kita amalkan. Kok mau mengamalkan bid'ah? Baik. Bagaimana sikap istri apabila suami melarang istrinya untuk sholat dan ngaji? Mana suami yang melarang istrinya untuk sholat ke masjid? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian larang itu hamba-hamba perempuan Allah. Mereka milik Allah, mereka hamba Allah. Jangan dilarang istri-istri kalian itu dari rumah-rumah Allah. Nggak boleh. Dan pernah terjadi di masa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, atau selain Ibnu Umar, di zamannya sahabat, Ibnu Umar menyampaikan hadis ini. Ada yang menentang, mengatakan kita akan larang istri-istri kita ke masjid. Kata Ibnu Umar, aku sampaikan kepadamu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau mengatakan tidak mau mengamalkannya? Kau mau melarang istri-istri dari masjid? Lah. Jadi kalau ada suami yang melarang istrinya ke masjid, nggak boleh. Kenapa Rasul melarang? Dan istri-istri sahabat berangkat ke masjid, nggak masalah. Memang Rasul menjelaskan sholat di rumah itu lebih baik, tapi Rasul tidak melarang dan melarang orang yang melarang. Iya, Rasul melarang orang yang melarang. Kesian istri itu kadang-kala sholat di rumah terus umpamanya, ya dia dengan kerjaannya, dapurnya, anaknya, sekali-kali dia kepingin ke masjid, mungkin bang, aku kepingin ke masjid lah bang, kata dia. Lah, haram. Dapat dari mana hukum dia bilang haram? Fitnah kalau ke masjid, kata dia. Itu banyak rejal-rejal sholat. Iya, ada tempat khusus buat perempuan sholat. Ya, kesian hamba-hamba perempuan Allah itu, biar dia juga dekat sama Allah. Maka kata Rasul, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang mereka dari rumah-rumah Allah. Mungkin ini yang hanya bisa saya jawab. Yang lainnya saya nggak bisa jawab, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.